kelas D, prodi keperawatan. Baik, saya akan menjelaskan tentang siklus peredaran darah. Baiklah, saya akan menjelaskan siklus peredaran darah manusia. Yang pertama, darah berasal dari vena cava inferior, yaitu vena yang menyuplai darah pada bagian bawah, dan vena cava superior, vena yang menyuplai atau mengembalikan darah dari tubuh bagian atas. Setelah melalui kedua vena tersebut, si darah akan masuk ke atrium kanan. Sebelum masuk ke atrium kanan, kita harus mengenal apa itu atrium dan ventrikel. Atrium adalah rongga penerima yang akan memompa darah ke dalam ventrikel, dan ventrikel adalah rongga penerima darah dari atrium melalui sebuah katup. Setelah melalui kedua vena tersebut, si darah akan masuk ke atrium kanan. Atrium kanan adalah bagian jantung yang berfungsi menerima darah kotor atau darah yang mengandung karbon dioksida. Kemudian darah akan dipompa dan melalui katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis adalah katup yang mempunyai 3 daun katup yang memisahkan atrium kanan dan ventrikel kanan. Dan katup tricuspidalis merupakan salah satu katup atriovertikuler. Katup atriovertikuler ini adalah katup yang menjaga aliran darah agar berjalan searah dari atrium ke ventrikel dan menghindarkan aliran darah balik dari ventrikel ke atrium. Jika terjadi aliran darah balik dari ventrikel ke atrium, akan terjadi yang namanya backflow. Backflow ini dikarenakan katup yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Misalnya, terjadi pembengkakan atau katup tertutup. Peristiwa ini dapat menyebabkan gagal jantung. Setelah melalui katup tricuspidalis, si darah akan masuk ke ventrikel kanan. Ventrikel kanan berfungsi menerima darah yang berasal dari atrium kanan dan membawanya ke paru-paru. Tetapi tidak langsung ke paru-paru, si darah akan melalui katup pulmonari. Katup pulmonari adalah katup untuk menjaga kembalinya si darah dari paru-paru ke jantung. Setelah melalui katup pulmonari, si darah akan dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonari. Arteri pulmonari ini berada di dalam paru-paru. Di dalam paru-paru tersebut terjadi difusi. Difusi ini terjadi karena arteri pulmonari. Karena di arteri pulmonari terjadi yang namanya difusi, merupakan perubahan kandungan yang awalnya si darah dari jantung kaya akan karbon dioksida, maka akan ditukarkan menjadi kaya akan oksigen. Setelah melalui paru-paru, si darah akan masuk lagi ke jantung, tempatnya ke atrium kiri. Atrium kiri ini merupakan bagian jantung yang menerima darah yang kaya akan oksigen, kemudian darah akan dipompa ke ventrikel kiri. Ventrikel kiri merupakan pelabuhan terakhir si darah yang kaya akan oksigen sebelum meninggalkan jantung. Setelah melalui katup mitra, si darah akan dipompa ke seluruh tubuh dan melewati yang namanya katup aorta. Katup aorta ini berfungsi menjaga agar darah mengalir stabil. Kemudian, si darah akan dipompa ke jantung, kemudian ke tubuh bagian atas maupun ke tubuh bagian bawah melalui pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri ini atau pembuluh nadi berfungsi memompa darah dari jantung dan menyebarkan si darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteriol dan juga kapiler. Arteriole ini merupakan pembuluh paling kecil, sedangkan kapiler ini berfungsi memetabolismekan darah atau menukarkan si darah yang awalnya si darah akan kaya oksigen menjadi kaya akan karbon dioksida. Akan disalurkan melalui venula. Venula ini merupakan pembuluh darah ke vena dan kembali lagi ke jantung melalui vena cava superior dan juga vena cava inferior. Baik, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang siklus peredaran darah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.